wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu maghrib ini berkat taufik dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, kita bisa menunaikan kewajiban salat maghrib, zikir ba'da shalah, kemudian juga menambah amal-amal nafilah, qabliyal maghrib atau ba'diyatal maghrib, dan insyaallah kita bertekad akan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu antara ba'da maghrib ini sampai isya, atau mungkin beberapa menit setelah masuk waktu isya. Kita akan melanjutkan menelaah kitab Tazkiyatun Nafs. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini sudah sampai zikrullah ta'ala wa tilawatul Quran. Zikrullah, mengingat Allah, dan tilawatul Quran. Ini disebutkan oleh penulis Syekh Dr. Ahmad Farid. Beliau sudah wafat atau masih hidup saya tidak tahu persis, ya. Kalau masih hidup kita doakan hafizahullah wa ra'ah. Kalau sudah wafat kita doakan rahimahullah. Ini dicantumkan oleh beliau dalam bab asbabu hayatil qalbi, sebab-sebab hidupnya hati, atau kalau kita terjemah agak bebas, hal-hal yang menyebabkan hati menjadi hidup. Tidak usah heran dengan narasi ini, ya, karena hati itu ada hati yang mati, ada hati yang sakit, dan ada hati yang hidup. Sebabnya hati, sebab matinya hati, ya, matinya hati ada sebabnya, sakitnya juga ada sebabnya, sehatnya juga ada sebabnya. Wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, dan makanan-makanannya yang bermanfaat. Atau biasanya kalau untuk makanan itu diberi kata sifat yang bergizi. Ya. Orang itu biasanya kalau bicara makanan, ya, itu makanan fisik, makanan tubuhnya. Aneka macam makanan, luar biasa. Ya. Apalagi yang kantongnya tebel, badannya masih doyan makan, nah, dengan banyaknya makanan di sana sini, nah, itu dia puas menikmati itu. Kadang-kadang badannya bengkak, obesitas karena banyak makan. Orang itu kalau badannya sudah kelewatan gemuk, biasanya lemot untuk ibadah, males. Ya, mati beratnya 80 kilo, 90 kilo, karena gemar sekali menikmati makanan-makanan lezat, ya. Tapi sayang, ya, tidak punya
amal ibadah yang menemani setelah dia sudah tidak doyan martabak, setelah dia sudah tidak doyan aneka macam soto, ya, aneka macam olahan, olahan Bekasi apa, gabus pucung, ya. Kan kalau sudah meninggal udah nggak doyan itu semua. Bahkan kalau dianterin ke kuburannya juga nggak ada gunanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang hanya memikirkan perutnya. Hatinya tidak pernah dikasih makanan yang bergizi. Ini sebagian besar manusia fokusnya adalah makanan-makanan yang bermanfaat untuk badannya. Sementara di sini kita mendapatkan bab makanan-makanan hati yang bermanfaat, yang bergizi. Sebagiannya sudah kita telaah ya, termasuk fawaidud dzikr, faedah-faedah dzikir. Mengutip dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, di mana Syekh Ahmad Farid menukil bahwa ada beberapa faedah. Bahkan di kitab itu disebutkan ada berapa faedah. Ada sampai 80 faedah ya, tapi yang dikutip di sini sebagiannya. Sampai di situ ya kemarin ya. Sampai fadhkuruni adzkurkum. Ya, faedah dzikir adalah jika seorang hamba mengingat Allah, dia akan diingat oleh Allah. Ini dahsyat fadilah ini. Sampai dikatakan di sini, walau lam yakun fid dzikri illa hadhihi wahdaha. Kalau seandainya dalam zikir itu tidak ada faedah kecuali ini saja, maksudnya cuma satu ini saja, lakafa biha fadlan wa syarafan. Itu sudah cukup menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan. Wa yurithu jala'al qalbi minal ghaflah, dan juga di antara manfaat zikir itu adalah menjadikan hati ini terbebas dari kelalaian. Orang itu kalau zikir berarti hatinya tidak diliputi ghaflah. Apalagi kalau zikirnya bukan sekedar komat kamit malafatkan ini, tapi ditadabburi. Ya, sehingga hati itu sibuk mengingat Allah, sibuk tadabburi dan merenungkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Wa yahuqqul khataya, dan juga zikir itu menghapus dosa-dosa. Baik. Lanjutnya. Sampai di situ kemarin ya. Fadhkuruni adzkurkum. Baik. Wa ragma annahu min aisaril ibadat. Meskipun zikir itu ibadah yang paling mudah. Paling mudah juga paling apa? Paling apa lagi? Paling murah. Antum bayangkan ya, kalau ibadah itu misalnya haji, itu berapa? Kalau ibadah itu bayar zakat, berapa? Kalau ibadah itu misalnya memberi makan, berapa? Tapi kalau zikir itu adalah ibadah yang mudah sekaligus murah. Nah, taib. Fal ata'u wal fadlu alladhi ruttiba alaihi lam yurattab ala ghairihi minal a'mal. Meskipun zikir itu ibadah yang mudah, namun pemberian Allah dan karunia Allah yang dijanjikan dalam ibadah ini tidak tertandingi dengan amal-amal yang lain. Ini kita bicara keutamaan zikir ya. Ya, zikir itu ibadah yang luar biasa. Nanti kalau kita bicara keutamaan sholat, sholat itu juga luar biasa. Kalau kita berbicara tentang keutamaan tauhid, dahsyat. Kalau kita bicara keutamaan jihad,
keutamaan puasa, keutamaan apa lagi? Dan yang lainnya. Jadi masing-masing itu memiliki keutamaannya. Maka kalau orang Islam itu hidupnya mengerjakan perintah-perintah Allah, berarti dia melakukan hal-hal yang sangat istimewa. Semuanya istimewa. Berbakti kepada orang tua istimewa. Memuliakan tamu istimewa. Berbuat baik kepada tetangga luar biasa ganjarannya. Sabar dengan gangguan orang lain luar biasa. Bisa dibayangkan kalau orang Islam itu pagi, sore, siang, malam dia takwa kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia terus dan terus bergelut dengan hal-hal yang sangat istimewa. Nah, jadi jangan antum anggap bahwa yang istimewa ini hanya zikir. Semua ya yang disyariatkan oleh Allah itu istimewa. Wudu istimewa. Nah, ada semuanya, fadilah wudu, fadilah salat, fadilah. Ya, taib. Ini dari jalur zikir ya, dari jalur zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa saja yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marratin kanat lahu adla ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dhalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim at-Tirmidzi. Ya, baik. Ini bukti kalau ibadah zikir itu ibadah mudah, murah, tapi ganjarannya dahsyat. Allah janjikan anugerah dan pemberian balasan yang luar biasa. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, miliknya kerajaan dan baginya segala puji. Segala puji ya. Kenapa segala puji? Karena Allah maha sempurna. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Fil yaumi, dia baca, dia ucapkan fil yaumi dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Kanat lahu adla ashra riqab, maka baginya seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditulis untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi, dan menjadi perisai atau tameng ya dari syaitan pada hari itu sampai sore. Walam yati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak ada orang yang bisa melakukan yang lebih utama dari apa yang dia lakukan, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak dari itu. Modalnya apa untuk meraih sekian banyak fadail ini tadi? Kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini masuk dalam zikir pagi dan petang ya. Ada berapa pilihan? Utamanya 100. Tapi kalau seandainya waktunya
terlalu panjang 10 pun sudah dapat fadilah, tapi tidak setara dengan yang 100. Bahkan di zikir pagi dan petang itu ada catatan kalau dalam kondisi lemah badannya, males, dibaca sekalipun sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalimat ini bisa disederhanakan, lafadz ini. Kalau misalnya ini kan lafadznya ini ya, fadilahnya ini. Seandainya ada orang ini dianggap terlalu panjang, dia mengulang-ulang misalnya, dikira apa namanya mutlak ya, dia memanfaatkan waktunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, tidak usah goyang-goyang. Ya, kan kadang-kadang ada yang kaifiyahnya itu ya. Nah, yang begitu-begitu itu bikin ribet. Ya. Lama-lama juga pusing kali ya. Mendingan daripada gerak-gerak ya, kita ucapkan, kita upayakan merasuk ke dalam hati. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini pupuk iman. Kalau la ilaha illallah saja itu disebutkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi minimal orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Tapi kalau yang dzikir-dzikir yang sudah ditentukan lafalnya jangan dirubah ya. Maksudnya dalam kesempatan yang lain kadang-kadang kita cukup mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah kalimat sempurna. Itu sudah tahlil ya, kalimat sempurna. Kalau ini ada tambahan-tambahan makna yang luar biasa. Tapi jangan dimodifikasi lagi. Orang itu kadang-kadang suka kutak-katik. Ya, hobi modifikasi ya. Tapi untuk zikir jangan. Dimodifikasi itu misalnya lafadznya aslinya la ilaha illallah, dibikin ringkas Allah, Allah, Allah. Hah? Apa itu maknanya? Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Tahlil namanya itu ya. Tayyib. Kalau tambahin iya. Tapi kalau dijadikan lafadz mufrad, nanti kalau sudah diringkas jadi Allah, Allah, Allah. Baik. Ada yang ini masih agak panjang. Masih bisa disederhanakan lagi. Dalam ilmu tata bahasa Arab itu kalau ada isim dohir, Allah gitu ya, itu isim dohir, itu bisa disederhanakan menjadi isim domir, kata ganti. Huwa, huwa, huwa. Huwa kalau dibaca waqaf jadi hu. Kalau dibaca dalam tempo tinggi, kecepatan tinggi, hu. Dah, hindari yang begini ini, hindari. Kita balik ke sini, ya, berburu fadilah dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca dengan sempurna. Karena kadang-kadang orang yang sudah zikir itu, ya, juga dia pengucapannya sangat terburu-buru. Sudah zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, enggak jelas. Hah? Mau kemana ente? Nah, mulai sekarang, pertama kita upayakan lafadz-lafadz yang kita baca ya, apa karena ini zikir muqayyad gitu ya, zikir yang terkait dengan ba'da shalah, lafadznya jangan nambah, jangan kurangin. Yang kedua, pelafatannya sebaik mungkin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah. Dan seterusnya, ucapkan dengan apa namanya, yang tenang, jangan terburu-buru. Karena kalau diucapkan terburu-buru kalimat ini kadang-kadang sama sekali tidak terdengar. Hatta tasbih, subhanallah, kalau dibaca terburu-buru tempo tinggi ya, kecepatan tinggi, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, mestinya jelas gamblang kan?
Kalau dibaca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barbar gitu aja ujung kedengaran itu. Ini sudah diingatkan. Ada saya dengar di ceramahnya atau di nasihatnya Syalbani rahimahullah, itu mengingatkan orang-orang yang beliau mengapresiasi orang-orang yang sudah mengamalkan sunnah. Cuman beliau ingatkan, beliau sempurnakan pengucapannya itu enggak jelas karena terburu-buru. Beliau ingatkan supaya diucapkan dengan baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Ini ada beberapa lafaz ya. Ada beberapa lafaz bedanya dikit-dikit. Ya. Berapa hari yang lalu kita ngaji Adabul Mufrad ya. Adabul Mufrad apa enggak? Yang di At-Taqwa sudah sampai bab doa. Kalau orang itu masuk pasar, masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tapi antum pernah dengar enggak ada dai itu mengatakan haram ke pasar? Enggak boleh. Karena itu tempat yang paling buruk. Ada? Mengharamkan pergi ke pasar itu ada? Hah? Ya enggak ada, kan pusat ini memenuhi kebutuhan. Makanya orang Islam itu karena itu tempat tidak baik berarti hati-hati, bukan berarti dilarang ke pasar. Kita perlu butuh daging, butuh ini kadang-kadang ke pasar. Ternyata di pasar itu kita bisa mendapatkan fadilah yang luar biasa kalau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada sahabat Ibnu Umar kalau nggak salah itu ke pasar itu hanya untuk nyalamin orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Dengan ilmu itu tempat yang aslinya itu tidak baik ya. Kalau kita tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dahsyat itu. Antum ikut kemarin Pak ya, yang di At-Taqwa itu. Kan kita sampai kalau orang itu masuk ke pasar, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dapat 1 juta kebaikan, kemudian 1 juta keburukan dihapus. Di Adabul Mufrad atau di mana? Pokoknya saya baru ini. Ada itu kemarin ya. Masya Allah. Ya. Tayyib. Kalau kita zikir pagi, ada yang atau petang, ada lafaz yang dahsyat juga. Intinya mirip dengan ini, tapi dengan redaksi yang lain. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Wallahu akbar. Ini kalimat luar biasa. Ya. Saya dari kecil tidak pernah mendengar kalimat ini. Jadi ternyata banyak sekali lafaz-lafaz yang sangat istimewa yang diajarkan oleh Rasulullah yang ibaratnya itu masih seperti mutiara yang terpendam. Kalau kita pelajari, kita dapat ini. Ya. Termasuk Sayyidul Istighfar. Kenapa Sayyidul Istighfar? Karena banyaknya faedah di situ. Bukan hanya astagfirullah. Jujur aja, antum kenal Sayyidul Istighfar kapan? Kapan? Baru-baru ini kan, belakangan kan, bukan dari kecil kan? Ternyata Sayyidul Istighfar alhamdulillah karena kita belajar kita temukan. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Ya. Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, aku berada di waktu pagi. Ushhiduka. Aku mempersaksikan kepadamu. Wa ushhidu hamalata arsyika. Dan aku persaksikan kepada malaikat yang memanggul arasmu. Ada malaikat dahsyat. Ada arsyur rahman dan ada malaikat yang memikul, yang memanggul arsy. Wa jami'a wa malaikatakan dan semua malaikatmu. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arsyika wa malaikat wa jami'a khalqik dan semua makhlukmu annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak, bahwa engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau yang Maha Esa, wa anna Muhammadan abduka wa rasul, dan Muhammad adalah hamba Allah dan hambamu dan utusanmu, hamba dan utusanmu. Baik, antum pegang ya atau amalkan azkar
yang diajarkan Rasul, dan alhamdulillah sudah banyak di ini, bahkan ada yang kecil bisa dikantongin ini. Antum yang sudah tidak ngerokok, daripada ngantongin rokok gitu ya, kantongin buku dzikir. Ya. Atau kalau yang masih rokok, rokoknya di belakang, muat itu satu. Ya, insyaallah. Itu udah ada orang-orang yang menuntun kita, membimbing kita untuk bisa mengamalkan adzkar wal adiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir, berikutnya ya, dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Jadi ibaratnya ini apa ini? Kalau kita baca hadis ini, ternyata subhanallah wa bihamdihi itu adalah bibit pohon kurma, iya kan? Karena Rasulullah mengatakan, ya, ini apa namanya? Hadisnya udah nggak usah antum tanyakan sosialnya. Ini sudah ada disahihkan oleh Al-Albani, kemudian Imam Hakim mengatakan sahih, dan Imam Adz-Dzahabi juga setuju. Nah, ya, ini ibaratnya benih, bibit kurma. Antum pengen punya pohon kurma di surga, ini yang kita lakukan. Ini juga kalau kita dzikir pagi dan petang, masuk kan 100 kali ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah. Lafaz-lafaz yang luar biasa. Ya. Taib. Apa itu artinya subhanallah? Ini pujiannya, Maha Suci Allah. Ketika kita memuji Allah dengan kalimat tasbih ini, itu substansinya apa? Maknanya apa? Ya, Maha Suci Allah, Maha Suci dari apa? Maha Suci ini berarti hal-hal yang dinafikan oleh Allah dari dirinya, kita jauhkan dari Allah. Ada yang kita tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya kita tetapkan, apa yang dinafikan kita nafikan, kita tiadakan. Subhanallah, apa itu? Isinya apa? Menafikan anak, menafikan sekutu. Maha suci Allah dari punya anak, maha suci Allah dari punya istri, maha suci Allah dari punya sekutu. Maha suci Allah dari ngantuk dan tidur. Maha suci Allah dari berbuat zalim. Yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Tapi kadang-kadang ada orang itu rajin tasbih. Ada orang punya keyakinan anak, Allah punya anak. Lahir, nah, kemudian hari lahirnya itu diperingati sebagai hari raya. Tapi dia mengucapkan selamat kepada orang yang memperingati hari lahirnya orang tersebut. Ini hamba Allah, tapi mereka memperlakukannya secara gulu, dianggap itu anak. Atau bahkan lebih dari itu dianggap tuh. Ini gimana? Kalau orang ini benar-benar faham tasbih, mestinya tahu Maha Suci Allah dari punya anak. Ini masalah luar biasa besarnya. Itu kalau kita timbang ya, kita timbang keyakinan Allah punya anak berdasarkan Al-Quran. Dahsyat banget. Mungkarnya luar biasa. Ini akidah batilah, ini iman yang tidak benar. Itu keyakinan kita ya. Dalam surah Al-Kahfi itu ada 3, kalau kita bikin seru-seruan ada 3 babak, 3 ronde Allah merobohkan akidah ini. Ya, malahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu ini. Tidak mungkin ada dalil yang melandasi keyakinan Allah punya anak. Enggak ada ilmu. Kemudian kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Betapa mungkarnya kalimat yang keluar dari mulut mereka yang mengatakan Allah punya anak. Itu ronde kedua. Babak terakhir finalnya iyaquluna illa kadiba.
Iyaquluna illa kadziba. Mereka tidak mengucapkan itu melainkan dusta belaka. Mereka punya keyakinan tapi Allah nyatakan itu dusta. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang masalah begini nih, ya Allah, orang itu menganggap enteng ya. Bahkan orang yang punya keyakinan Allah punya anak disamakan dengan yang berkeyakinan lam yalid wa lam yulad. Tidak sama orang yang faham dengan yang tidak faham. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, la an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananira fi sabilillahi azza wa jalla. Sungguh aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih lebih aku cintai daripada aku menginfakkan beberapa dinar sejumlah tasbih itu di jalan Allah. Nah, ini bicara apa? Bicara apa? Fadilah tasbih. Jadi kata Ibnu Mas'ud, saya lebih suka membaca tasbih, beberapa tasbih dibanding saya menginfakkan beberapa dinar. Nah, tapi antum jangan salah faham dengan hadis ini. Antum yang sudah biasa jadi donatur ini, setelah ini antum mogok nggak jadi donatur, antum ganti dengan tasbih. Pak Prapto, kenapa antum sekarang jadi mogok? Saya sudah tahu ilmunya, ternyata nggak usah ngeluarin duit, ada yang lebih bagus dari itu. Astagfirullah. Ini orang bodoh mengambil kesimpulan. Ini keutamaan tasbih. Kalau keutamaan infak kepada fuqara wal masakin, apalagi menghidupi anak yatim, menghidupi janda dan anak-anaknya ya. Hati-hati nanti timbul fitnah. Nah, ya, tapi ya itu tentunya ada bab lain lagi, ya kan? Orang pelit nggak peduli dengan anak yatim fuqara, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihat di sini. Rasakan orang Islam itu mestinya setiap dia melakukan kebaikan itu ada semangat, tasbih semangat, infak juga semangat, baca Quran semangat, istighfar semangat, silaturahim semangat, besuk orang sakit semangat, bantu orang Islam semangat. Kenapa? Masing-masing ada fadilahnya. Barang siapa yang membantu saudaranya dibantu oleh Allah. Allah akan menolong saudaranya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Dan menolong saudara itu kadang-kadang ya keadaannya berubah-ubah. Ketika tidak ada pembantaian di mana? Gaza, ya biasanya bantu yang dekat-dekat. Tapi kalau ada kejadian begini ini, ya kita bantu yang dekat, yang masih punya kelapangan rezeki, menyisihkan untuk. Sehingga memang tiap hari orang Islam itu semangat bantu ini. Ya, jangan kalau ada begini baru bantu. Nah, setiap hari kan banyak itu anak-anak yatim, fuqara. Bahkan kalau kita bantu itu prioritasnya yang mana dulu? Dekat, kerabat karib, yang tinggal dekat dengan kita. Nah, kalau ada peristiwa begini ini dari berbagai belahan dunia, mereka alhamdulillah. Berita terakhir yang saya baca dari tadi pagi itu bahan bakar, saya lihat tanker besar itu, tangki itu sudah bisa masuk. Truk-truk itu juga di saat gencatan senjata sudah bisa masukkan bahan makanan, obat-obatan. Itu iurannya orang sedunia. Dan alhamdulillah Indonesia juga andil untuk membantu itu. Tayyib. Ya. Wa dzikr dawa'u liqaswatil qalb. Zikir itu adalah obat untuk hati yang keras, ya, atau kerasnya hati yang keras. Begini, ini namanya kalau dalam bahasa Arab idhafatus sifah ilal mausuf.
Jadi sifatnya itu disebutkan dahulu. Padahal aslinya itu al-qalbul qaswah. Kemudian kata sifatnya ditaruh menjadi mudhaf. Terjemahannya, zikir adalah obat untuk hati yang keras. Hati bisa keras? Bisa? Bisa. Bisa keras lebih daripada batu? Bisa. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Seperti batu atau bahkan lebih keras. Ya. Taib. Kama qala rajulun lil Hasan, sebagaimana seorang berkata kepada Al-Hasan. Al-Hasan ini Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ulama dari generasi tabi'in. Orang ini alim. Sampai ada ungkapan kalamuhu yushbihun nubuwah. Petuah-petuahnya, ucapan-ucapan Imam Hasan Al-Basri itu seperti Nabi. Saking ilmunya luas dan diberi taufik oleh Allah. Ya. Ada orang itu ngomong kalau memberi petuah itu kayak Nabi. Tapi ada orang yang kayak setan. Kalau memberi petuah, memberi ajaran itu ngawur, kemudian menyesatkan orang. Ya. Sekarang misalnya saya ambilkan contoh. Ada orang mengatakan silahkan Anda bebas, nikmati kebebasan. Orang yang mengajarkan kebebasan itu kan sama dengan itu sudah setan yang berbentuk manusia. Tapi kalau ada orang ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ini kan wasiat Allah, ini kan wasiat Nabi. Jadi orang yang seperti ini berarti menyambung firman Allah dan juga melanjutkan siapa? Rasulullah SAW. Nah ini dalam masalah dzikir ya. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Ini kunyah beliau, Abu Sa'id. Tapi karena ini dalam status munada. Munada itu dipanggil, berarti Aba Sa'id. Jadi kalau ada orang namanya Abdullah, antum manggil, ya Abdullah, bukan Abdullah. Itu salah dari sisi bahasa, tata bahasa Arab. Bahkan kalau ya-nya itu dibuang pun tanpa ada ya nida, tapi antum manggil Abdullah, ta'al, Abdullah. Ya Rasulullah. Rasulullah. Begini-begini ini ilmu. Ya, kalau ada orang naik mimbar, pidato, kemudian membaca kalimat-kalimat yang begini ini. Misalnya seorang sahabat memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu kalau orang-orang yang nyimak ini, orang penggemar nahwu, ini orang sudah bisa dinilai. Oh ini nggak ngerti nahwu, salah itu. Begini ini nanti kalau yang menemukan kesalahan ini memang dasarnya tidak suka, itu dijadikan bahan untuk menjatuhkan. Nahwu aja enggak pecus ngomong ngajarin orang tentang agama. Itu kadang-kadang sampai sejauh itu. Ya. Dan sekarang itu banyak sekali orang yang memantu nyari-nyari kesalahan. Ya. Saya lihat di YouTube itu ada seorang ustadz mengutip ayat yang namanya spontan itu kan kadang-kadang salah. Ayat tentang sihir itu ingat saya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu. Itu ustadz ini menukilnya itu adalah walakinna syayatinu. Salah. Tapi ini ditangkap oleh orang yang memang nyari-nyari kesalahan. Akhirnya ustadz ini digebukin istilahnya kalau ini. Dirucak gitu istilahnya kalau netizen ya. Ini enggak ngerti nahwu. Yang benar tuh walakinna syayatina. Masya Allah. Ya, baca Quran enggak benar. Nanti orang-orang yang ahli tajwid pasti akan ngoreksi. Kalau orang itu sayang, benar-benar orang yang menyayangi saudaranya biasanya diingatkan ini salah kamu. Tapi kalau itu jatuh atau didengar oleh orang yang punya
kebencian dan memang nyari-nyari salah-salah begini ini. Kadang-kadang sepele itu dijadikan untuk menjatuhkan. Nah, baik. Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Aku mengadukan kepadamu tentang hatiku yang keras. Hati yang keras. Jadi orang ini merasa hatinya keras. Jujur aja, antum merasa hati antum itu empuk-empuk atau keras, saya tanya. Ayo. Kayak kue apa namanya, bakpao yang masih anget itu empuk itu atau keras, jujur aja. Kalau hati kita empuk, itu tiap hari kita nangis. Ya. Kalau hati kita itu empuk, kita istighfar itu kita sudah cukup dengan astagfirullah bisa nangis. Kalau hati kita empuk, setiap baca Quran kita nangis. Kayak Abu Bakar radhiyallahu an, Umar, Utsman. Ya. Kalau hati kita ini empuk, ingat akhirat, ingat neraka itu sudah apa namanya? Sudah nangis. Kalau empuk banget, sehat banget, bisa pingsan. Orang dalam keadaan kayak kita ini, jangan menganggap bahwa hati kita itu beres. Nah, hati ini orang ngadu kepada siapa tadi? Imam Hasan Al-Basri. Orang ini bisa mungkin lebih soleh daripada kita ribuan kali lipat, tapi dia masih merasakan hatinya. Iya. Kalau badanmu sehat nggak? Gampang. Sehat Pak, ini suhu saya normal. Tapi kalau hati, mengukurnya pakai apa? Termometer hati. Ada? Nih, sarannya apa? Adibhu bidzikr. Lunakkan, lembutkan, lumerkan hatimu itu dengan zikir. Zikir, hati-hati ya, kalau kita bicara zikir, ini zikir yang masyru'. Yang apabila kita lazimi, kita praktekkan itu berfaedah. Abaikan zikir-zikir yang tidak masyru'. Dah, meskipun hipo-hipo. Ya. Kadang-kadang persoalan zikir itu yang begitu simpel ya. Bahkan bisa sambil kadang-kadang zikir itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ya, itu kadang-kadang menjadi ribet. Harus bersama ustadz tertentu. Kalau sudah bersama ustadz tertentu, biasanya formatnya juga tertentu. Bajunya harus putih. Kalau besok misalnya orang pengen ikut zikir bersama, diwajibkan punya baju putih. Sementara malam ini belum punya. Kelabakan nyari kemana itu? Ke mall ya masih buka jam segini. Ribet. Ya. Tapi belum lagi nanti di format itu ada yang zikir sekian banyak, sekian ribu. Ya. Masya Allah. Belum lagi nanti ada musim-musim tertentu, musim zikir. Bulan Rajab misalnya 1 sampai tanggal berapa? Ya Allah. Padahal zikir itu seiring dengan nafas kita. Setiap hari, pagi, petang, setiap selesai sholat. Dan ini yang menjadi jalan atau menjadi praktek daripada bab yang kita pelajari ini. Zikir yang masyru', yang disyariatkan. Ya. Penyakit kita itu kadang-kadang cuma nilai orang. Itu nggak ada contohnya itu ini ya. Tapi diri sendiri tidak zikir. Apa unggulnya? Tolong. Orang itu tidak akan unggul kecuali dia berpegang teguh dengan sunnah. Ada orang itu kadang-kadang kalau melihat saudaranya melakukan amalan tuh galak banget. Nggak ada itu baca surat tertentu pada hari tertentu kecuali ada dalilnya. Ya? Kamu baca Quran nggak? Enggak. Cuman jadi komentator ya. Ya. Kayak bola itu ada orang nggak bisa nendang bola tapi komentator bola itu ahli. Nah, kita ini berpacu dengan maut. Bagaimana hidup kita ini berisi dengan amal soleh.
Prinsip ilmu yang kita yakini adalah dalam masalah ini supaya amal soleh kita itu diterima. Pertama ikhlas, yang kedua benar. Alhamdulillah di kitab ini kita dapat ilmu. Mutaba'ah, mengikuti Nabi. Karena kalau kita beramal soleh kita harapkan ganjarannya menurut kita soleh, tapi ternyata tidak masyru', tidak disyariatkan, capek dapatnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang bukan bagian dari ajaran kami atau agama kami, maka ditolak. Udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala makhul. Bacanya makhul. Makhul berkata dzikrullahi syifaun wa dzikrun nasi daun. Mengingat Allah itu adalah obat. Gitu terjemahannya. Ya. Dan mengingat manusia itu penyakit. Apalagi ketika kita beramal, ingat orang-orang atau memperlihatkan amal-amal kita kepada orang untuk mendapatkan pujian. Itu syirik khafi namanya, ya. Yang kata Rasulullah lebih samar daripada rayapan semut hitam. Ya. Syifa. Antum ingat ya, di dalam Al-Qur'an itu ada syifa dikaitkan dengan madu. Madu bukan istri muda, bukan. Madu. Nah, kan istri muda itu kalau orang beristri lagi kan si fulana di madu gitu ya. Tapi itu ternyata pahit banget gitu. Tapi antum juga masih punya ini, memang ada Pak Ustadz madu pahit gitu ya, yang kayak oli itu. Madu. Kaitannya dengan an-nahl. An-nahl. Ya. An-nahl pakai ha itu artinya tawon atau lebah. Kalau an-nahl kha kurma. Maka tadi ada nakhlah. Ya, hati-hati. Beda dikit itu artinya sudah ini. Kalau antum katakan surah an-nahl, berarti surah kurma. Enggak ada itu. Yang ada surah an-nahl. Allah sebutkan madu yang keluar dari lebah itu adalah syifa. Perhatikan. Nah, masalahnya sekarang ayat ini dibajak oleh orang-orang yang jualan madu. Madunya terbuat dari karamel. Dia nenteng-nenteng ayat ini. Ada orang beli madu sebotol 50.000, dia minum tambah parah penyakitnya. Qurannya salah? Bukan. Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran itu madu yang keluar benar-benar dari lebah. Itu kalau sekarang ini masalah madu ini Pak, Masya Allah ya, sudah banyak yang nakal. Antum kalau madu sebotol ini harganya 50.000, antum yakin nggak kalau itu madu? Hah? Kalau saya nggak yakin. Kalau ada menjual madu murah, saya curiga ini bukan madu. Tapi kalau madu ya dari Yaman misalnya, itu 1 kilonya bisa ini. Kemarin tuh saya dikasih Ustadz Bahri Qasim itu 1 botol besar. Ya, itu mungkin ada 0,5 kilo lebih. Itu sekilonya ada yang 1.600.000, ada yang. Nah, kalau yang begini-begini ini insya Allah. Ya. Jadi persoalan madu itu sekarang ayatnya itu sering dikutip. Padahal ayat itu menjelaskan tentang madu yang benar-benar madu. Ditempelkan di madu karamel. Air Zam-Zam itu air yang paling baik di muka bumi ini. Ya. Kalau sekarang kan orang itu adu-adu tuh Fit, Aqua, kemudian mineral, macam-macam mana yang lebih bagus gitu. Ya. Ya insya Allah layak minum semua. Tapi kalau Zam-Zam itu air yang mubarak, diberkahi oleh Allah. Di negara kita ini ada penjual air jam-jam palsu. Galonnya dikasih stiker tuh bagus banget stikernya. Tulisannya juga meyakinkan.
Cuman itu air ngebor kemudian dimasukkan ke galon yang dilabeli. Ini yang jahat ini orangnya. Dia bawa ke keistimewaan air Zam-Zam. Dan sudah ditangkap oleh polisi itu. Ingat saya di daerah Semarang. Bayangkan kalau cuman air ngebor dilabeli Zam-Zam 1 galon berapa, Pak? Nih orang pada kurang ajar begini nih. Mental manusia itu kalau sudah rusak begini. Hal-hal yang mulia. Salah satu korupsi yang terjadi di negara kita itu adalah korupsi pengadaan mushaf. Bayangin. Bener kan? Pengadaan mushaf saja itu dikorupsi. Mushaf, Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Ya, nah itu tambahan aja, balik ke sini ya. Zikrullah itu obat, zikrun nas itu dak, gitu. Kalau mengingat Allah ini obat. Hati yang tadinya galau menjadi tenang. Tapi kalau antum ingat orang melulu, apakah lagi hidup ya? Hidup itu tujuannya hanya untuk membuat ridho orang. Sekali tempo di sini, nanti sekali tempo pindah-pindah nyari ridhonya orang. Maaf, orientasi Anda sudah menyimpang. Mestinya yang dicari itu ridho Allah. Dan orang yang mencari ridho Allah itu pasti hati-hati kepada manusia, apalagi ibunya. Kan sudah kita pelajari, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jangan sampai juga kita, saya itu berburu ridho Allah, nggak berburu ridho manusia. Lah kamu nyari ridho Allah tapi durhaka kepada orang tua, memang dapat ridho. Kamu pengen ridho, mencari ridho Allah tapi jahat kepada tetangga, dapat ridho. Nah ini mencari ridho Allah itu ternyata dicari dengan menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak sama. Alhamdulillah ada kitabnya sendiri situ. Waqala rajulun li Salman, ada seorang berkata kepada Salman, atau tepatnya bertanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling istimewa? Faqala ama taqra'ul Quran. Lalu Salman menjawab, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu ganjarannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Hati-hati ya. Begini ini jawaban Salman untuk orang yang memang cocok dijawab dengan ini. Kalau orang sekarang misalnya tanya, Pak Nur, saya ini muslim Pak, saya pengen jadi orang muslim yang soleh. Apa yang paling baik misalnya? Ya? Amal apa yang paling baik? Sholat pada waktunya. Sholatu ala waktiha. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Karena di dalam Al-Quran itu setelah Allah adalah ya. Jadi kita lihat orangnya ya. Karena begini ini kita harus cerdik siapa yang bertanya ya. Kasih jawaban yang paling klop, yang paling tepat untuk dia. Baik. Wa Nabi Musa, dari Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyiti." Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya, mengingat Tuhannya, dan yang tidak mengingat Rabbnya itu seperti orang hidup dan orang mati. Sama enggak orang hidup dengan orang mati? Beda. Bedanya jauh apa bedanya tipis? Orang hidup bisa lompat sana, bisa lompat sini. Orang mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sampai akhir ini ya alinea. Wa dawamu dzikri taksirun li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Madawamkan dzikir. Dan dzikir itu memang antum perhatikan, dzikir itu continue. Setiap selesai sholat fardu dzikir. Setiap selesai sholat Jumat dzikir. Antum dzikirnya beda nggak sholat Jumat dengan ini? Kadang-kadang ada tempat itu dzikirnya beda Jumat. Bahkan Jumatan di suatu tempat itu kadang-kadang ada dzikir yang dibaca, maaf, ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ini siapa yang membuat bait syair ini? Abu Nawas. Bukan Nabi, tapi anehnya itu masuk ke dalam jajaran rangkaian dzikir pada sholat. Ya, silakan kalau antum ingin mengetahui tentang dzikir
ba'da Jumatan yang beda itu, yang membaca qul huwallahu sekian ya. Itu silakan, nggak tahu kitabnya sekarang masih dijual atau enggak. Koreksi dzikir dan doa yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Di situ ada penjelasan tentang dzikir yang biasa dibaca setelah sholat Jumat itu, ya itu dijelaskan secara ilmiah. Kalau antum yang pakai sama ya dzikir ya, ya karena rata-rata pasti antum mendapatkan penjelasan dzikir yang khusus pada Jumat itu tidak valid. Maka ya dzikir pada sholat Jumat itu ya astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, tasbih dan seterusnya ya. Baik. Nah, apalagi dzikir pagi petang, setiap pagi setiap petang kan. Dzikir misalnya keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dzikir muqayyad itu memang continue, mudawamah. Ya. Setiap antum masuk WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setiap antum masuk masjid, ya, disyariatkan berdoa minimal Allahumma ftahli wa rahmati. Jadi rutin. Setiap antum makan baca mengucap bismillah. Setelah selesai makan, alhamdulillah. Setiap antum mau menggauli istri, doanya bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu kalau orang istrinya 4, syahwatnya besar, itu tabungan doa itu banyak banget di catatan amal. Setiap mau ini bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Banyak banget. Hah? Enggak tahu antum pengen banyak-banyak itu tabungannya atau enggak? Ya ngaca dulu ya. Antum level apa enggak gitu. Kalau enggak jujur aja, enggak. Satu aja tapi setiap ini ya konsekuensinya ya kalah dengan yang istrinya 4 yang rajin baca dzikir. Tapi kalau istrinya 4 nggak kenal dzikir ya masih kalah dengan yang 1 tapi rajin dzikir. Iya. Insyaallah. Baik. Orang yang wadawamu dzikir dan dzikir yang kontinu, taksiru li syuhudil abdi yaumal qiyamah, akan memperbanyak saksi-saksi hamba pada hari kiamat. Syuhud. Wa sababun listighalil abdi 'anil kalamil batil. Nah ini manfaatnya banyak dzikir atau dzikir secara kontinu. Wa sababun listighalil abdi 'anil kalamil batil, dan menjadi sebab ya berpalingnya seorang hamba dari kalimat, dari ucapan-ucapan yang batil. Minal ghibati wan namimati wa ghairi dzalik, berupa namimah, ghibah, namimah dan yang lainnya. Kalau lesan ini dzikir, otomatis nggak sempet apa? Ghibah, nggak sempet namimah. Alhamdulillah ketika lesan dimanfaatkan untuk dzikir, di satu sisi terhindar dari kalam yang batil. Ghibah itu parah banget ikhwatal iman. Cuman orang sudah menganggap sepele, ya. Ghibah itu kalau dilihat dengan Al-Quranul Karim itu parah banget. Sampai digambarkan oleh Allah, orang yang ghibah saudaranya itu menyebutkan keburukan saudaranya di saat orangnya tidak ada, itu ibaratnya dia makan daging saudaranya ketika dia sudah mati. Antum kalau takziah misalnya ada anak muda, Masya Allah masih gemuk, badannya meninggal. Terbayang nggak, waduh kakinya itu enak disop. Orang sinting lah, orang itu orang bukan normal lagi. Tapi kalau sapi gitu ya, mungkin ya Allah ini sayang ya, coba kalau ini matinya tidak karena tabrakan atau karena ditabrak. Coba kalau tadi disembelih dulu, itu kakinya tuh enak banget itu. Tunjangnya wajar karena memang kaki sapi itu aslinya enak. Tapi kalau sampai nggak nahan, biarin aja ya, ini kan masih seger, bangke nggak apa-apa kita ini sudah kelewatan ini, ya. Maka ghibah itu dosa besar, ya. Cuman orang begitu mudah kita kecolongan, ya. Tayyib. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun lagin. Ini urusan lisan itu cuman ada 2 tipe. Ada kalanya lisan yang aktif berzikir dan lisan yang lupa berzikir.
Faman futiha lahu babud dzikri, barang siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir, faqad futiha lahu babud dukhuli 'ala Allah, maka telah dibukakan untuknya pintu masuk menuju Allah. Falyatatahhar, maka hendaknya dia bersuci, wal yadkhul 'ala rabbih azza wa jalla, dan masuk kepada Allah azza wa jalla. Yajitu indahu ma yurid, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Barang siapa yang zikir kepada Allah, Allah akan mengingatnya. Dibantu oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diurus oleh Allah. Orang itu kadang-kadang ketemu jenderal. Jenderal paling tinggi bintang berapa? 4 ya. Dikasih kartu nama. Masih ada kartu nama nggak sekarang Pak Nur? Agak jadul juga ya. Dikasih nomor handphone ya. Nah, dia pesen, nanti kalau kamu butuh apa-apa, calling saya atau kontak saya. Oh, itu kadang-kadang Masya Allah namanya itu nomornya ini dijaga jangan sampai hilang. Sementara Allah berfirman, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat. Jenderal bisa saja ngasih nomor pagi, sorenya mati, atau siangnya dia sudah stroke, tidak bisa berkutik. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala hayyun la yamut, sempurna, tidak akan pernah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah menyusut sifat Allah. Maha kuasa, maha kaya, tidak pernah menyusut. Memberikan jaminan kepada hamba-hambanya, fadhkuruni adzkurkum. Ambil peluang ini. Orang Islam itu ya, kalau hidup itu jangan dihadepin sendiri, jangan dipikul sendiri. Remek badan kita, tulang punggung kita ini gak sanggup. Makanya ada orang itu loncat dari lantai berapa? Coba bunuh diri, lantai berapa? Kalau lantai 2 insya Allah nggak mati. Lantai 1 apalagi. Yang mantep banget tuh lantai 40 ya kan, terjun bebas, brek. Kena apa? Menimpa ini apa? Konblok ya, lantai itu. Wah, itu mantep insya Allah. Memang mati bener insya Allah. Ya. Kenapa ada begitu? Berawal dari lupa Allah. Orang Islam itu kalau hidup dicari, yang dia andalkan adalah pertolongan Allah. Bagaimana kita yang lemah ini, yang ringkih ini, ya, ditolong oleh Allah. Salah satu kuncinya berawal dari zikrullah. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kalian. Dari pintu apa lagi? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dari pintu apa lagi? Tawakal. Dari pintu apa lagi? Istighfar. Jadi saling terkoneksi ya sebenarnya ya. Kalau direnungkan, takwa itu di dalamnya juga ada apa? Zikir itu kan bagian dari takwa. Udah dikasih. Mainkan kunci ini. Insya Allah hidup itu ya akan dibackingi dan dibantu oleh Zat yang maha kaya, Zat yang maha kuasa. Baik. Kemudian wajada kulla syai'in fa in wajada rabbahu azza wa jalla, jika dia sudah menemukan Rabbnya azza wa jalla melalui zikir, wajada kulla syai'in, dia akan mendapatkan segala sesuatu. Wa in fatahu rabbuhu, kalau dia sudah kehilangan Rabbnya, fatahu kulli syai'in, fatahu kullu syai'in, maka dia juga akan kehilangan segala sesuatu. Ya. Bahkan kalau untuk orang yang berzikir, Allah janjikan akan Allah ingat. Untuk orang yang melupakan Allah, Allah akan jadikan lupa terhadap dirinya sendiri. Kalimatnya itu bukan Allah lupakan gitu ya. Ya kan? La yastawi, apa namanya? La yastawi ashabun nari wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalian jangan seperti orang yang melupakan Allah. Melupakan Allah balasannya apa? Fa ansahum anfusahum. Maka mereka dijadikan oleh Allah lupa terhadap diri sendiri. Orang yang melupakan Allah itu akan menjadi orang yang tidak tahu mana yang manfaat untuk dirinya. Sebaliknya yang mengingat Allah diingat oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah kepada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Nanti ada pembahasan tentang lidzikri anwa. Zikir itu bermacam-macam atau macam-macam zikir. Nah ya, untuk malam ini sampai di sini dulu. Ya, sudah cukup banyak yang kita ambil dari lanjutan pelajaran bulan lalu
Insya Allah bulan depan kita lanjut lagi. Ya. Ini masih bab zikir, kemudian tilawatul Quran, dan masih ada istighfar, masih ada makanan-makanan lain yang bergizi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.